Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradahnya, sehingga di pagi hari yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita, karena di pagi hari yang mulia ini kita semuanya masih bisa meraih keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan bahwa inilah momentum bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini. Maka mari bersama-sama kita raih keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, yang kemudian kita buktikan dengan amalan-amalan kebaikan kita, dengan amal-amal sholih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan. Bersama-sama kita saling memotivasi, bersama-sama kita saling bertolabul ilmi, karena dengan kita bertolabul ilmi seperti ini, dengan cara kita menuntut ilmu seperti ini, bermajelis ilmu, ini artinya kita semuanya sudah menghidupi bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di pertemuan yang kemarin, saya juga sempat di sini, yang kemarin saya sampaikan bahwa ada dua warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu. Inilah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita lestarikan, yang harus kita gapai, sehingga kelak nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan keberkahan yang terdapat pada bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin itu kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Di mana bulan Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, akan banyak sekali dari umatku yang di mana bulan Sya'ban ini banyak orang-orang yang melalaikannya. Karena apa? Setelah kita cermati bersama, karena sebelum bulan Sya'ban ini ya ada bulan yang mulia,
ya mungkin kita kejar, kita gapai di situ, akan tetapi boleh jadi kita memasuki bulan Sya'ban ini kita sedikit kendu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini sudah memasuki bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali ya guru-guru kita, para ulama terdahulu ya, ketika memasuki bulan Ramadan apa yang beliau lakukan? Beliau istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghatamkan Al-Quran dan berbagai jenis amal-amal sholih yang lainnya. Maka inilah yang harus kita tiru sebagai motivasi diri kita. Dan boleh jadi hari ini kita menunaikan ibadah puasa untuk meningkatkan derajat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi dengan kita berwasilah berpuasa ini, boleh jadi dosa-dosa kita ini akan dirontokkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tentu yang pertama ya, dalam kita menjalani bulan Ramadan ini, yang pertama yang harus kita lakukan bersama-sama tentu kita menunaikan ibadah puasa ya. Ini salah satu kewajiban kita ya. Makanya tadi di pengantar kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana percontohan dari orang-orang terdahulu. Ya, makanya kita ini yang mengaku sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang hari ini ya mengimplementasikan nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintah oleh Allah, bagian dari syiar agama kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tentu di bulan Ramadan ini ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, ibadah puasa ini wajib napa mboten? Nggih, wajib nggih. Akan tetapi meskipun ibadah puasa ini wajib Bapak Ibu, Allah itu tidak membebankan hambanya, bukan berarti ini wajib yang harus kita lakukan. Misalkan ya, misalkan nanti pagi kita perjalanan menuju Surabaya, kita dalam keadaan musafir ya. Nah, kita boleh tidak untuk tidak berpuasa? Boleh nggih meninggalkan atau tidak berpuasa, tapi nggih pun disebaraken ngoten niku nggih ya. Mungkin tanggane kepingin nggih Pak. Atau misalkan ibu-ibu ya, yang misalkan baru melahirkan atau yang misalkan udzur dalam agama kita, boleh beliau tidak berpuasa. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun ibadah puasa ini wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala ini masih memberikan kompensasi, masih memberikan keringanan kepada kita semuanya. Kok jangan disangka Allah ini akan membebankan kepada hambanya, bukan. Akan tetapi ini bentuk sarana kita untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi sholat ya, sholat tarawih nanti malam misalkan ya, sholat tarawih, misalkan tiba-tiba di tengah sholat tarawih atau misalkan ba'da salam nanti Pak, okay, kok misalkan jenengan ngapunten kaki ini pun semeriwing Bang ya, ataupun geringgingen katakanlah ngoten, kita boleh nggak sholat tarawih sambil duduk? Boleh nggih ya. Nah, misalkan ibu-ibu yang ngoten,
Kalau misalkan tidak kuat dengan duduk, misalkan dibantu dengan kursi dan yang sejenisnya, boleh. Walaupun sholat ini adalah bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan sarana itulah yang akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Inilah Islam, Bapak Ibu rahimakumullah. Ad-dinu yusrun, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini tidak ada kata susah ketika kita bisa meraih keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini yang pertama ya, yang harus kita lakukan bersama-sama adalah puasa sebagai sarana untuk mengokohkan dan memotivasi diri kita, sekaligus untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian yang kedua, keberkahan yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ya, setiap kita memasuki bulan Ramadan, banyak masjid yang mengumandangkan atau yang bertadarus Al-Qur'an di rumah ya, di masjid, di kantor dan lain sebagainya. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah keberkahan yang Allah turunkan kepada kita ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama dengan Al-Qur'an. Bahkan ngapunten, channel TV pun kalau misalkan Ramadan itu disetting sedemikian rupa ya, terkait dengan syiar-syiar agama Islam ya. Misalkan tadi sahur kita menyaksikan salah satu channel TV, di situ ada para dai-dai muda yang beraudisi. Nah, atau misalkan nanti sore, nanti siang di salah satu channel TV ada anak-anak kecil yang menghafalkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an di situ. Masya Allah tabarakallah. Karena apa? Bulan Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk kita bersama dengan Al-Qur'an. Wong channel TV disetting kayak ngoten, apa maneh kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, yang kemarin-kemarin jarang membaca Al-Qur'an, yang kemarin-kemarin kita jarang membuka Al-Qur'an, mulai sekarang kita bersihkan Al-Qur'an di rumah itu. Kemudian kita baca ya. Kemudian kita baca. Bila perlu kita fahami bersama ya. Apalagi sekarang Al-Qur'an sekarang itu ya sudah ada asbabun nuzulnya, bahkan sudah ada perkata, tinggal kita yang mau belajar atau tidak. Walaupun ngapunten, proses membaca kita ini masih terbata-bata Bapak Ibu rahimakumullah, mboten napa-napa. Yang penting kita ini ada kesungguhan, ada niatan untuk bersama dengan Al-Qur'an ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kami turunkan Al-Qur'an. Setidaknya ada 3 makna Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia ya, sebagai motivasi bagi kita semuanya bahwa di dalam bulan Ramadan ini ojo sampai kita jarang membaca Al-Qur'an. Nah, intinya itu, jangan sampai di bulan Ramadan ini malah kita semakin jauh dari Al-Qur'an, jangan sampai. Makanya yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hudal linnas. Kemudian wabayinati minal huda wal furqan, dengan kita bermotivasi akan mendapatkan pencerahan dari Al-Qur'an, akan mendapatkan semangat dari Al-Qur'an, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oh, ini ternyata gambaran surga. Oh, ini penghuni neraka. Oh, ini dalilnya puasa. Ini dalilnya bersuci dan lain sebagainya. Wal furqan, dan sebagai pembeda ya, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan
keberkahan di dalam bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita tingkatkan spirit ibadah kita mumpung di awal Ramadan ini, ya. Jangan sampai ya di bulan Ramadan ini justru kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai ya misalkan ya yang kemarin-kemarin kita masih jarang sholat sunnah ya, qobliyah ba'diyah misalkan Pak nggih. Nah, hari ini bulan Ramadan kita tingkatkan sholat sunnah kita. Yang jarang membaca Al-Quran, sami kita tingkatkan untuk membaca Al-Quran. Yang jarang apalagi? Nah, puasa sunnah hari ini kita puasa full 30 insya Allah. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kedekatan ini semakin terjalin ya. Ketenangan yang Allah hadirkan ini akan semakin menambah keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian keberkahan yang ketiga adalah Bapak Ibu rahimakumullah ya, adalah kita semuanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat tarawih ya. Di dalam bulan Ramadan ya, kita fokuskan dulu untuk menunaikan ibadah salat qiyamul Ramadan ya. Nah, ini kalau misalkan jenengan Bapak Ibu rahimakumullah, saya pastikan malamnya itu insya Allah sudah meramaikan masjid Allah, menunaikan ibadah sholat tarawih itu. Akan tetapi ya, kita ajak anak-anak kita ini juga sama untuk meramaikan masjid Allah, yang kemudian kita ajak anak-anak kita ini untuk menunaikan ibadah sholat tarawih ya. Jangan sampai orang tuanya sholat tarawih tapi anaknya sik teng pasar, sik ngerameni embong. Nah, ini kan yang bahaya, ngoten lho. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu ya, di dalam momentum-momentum seperti ini ya, entah itu yang sholat tarawihnya 11 rakaat ya, 20 rakaat, 23 rakaat, pun mboten usah diperdebataken, sami mawon ya. Bahkan marine lho nggih sami, ngeten nah. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah salah satu hal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Akan ada keberkahan hidup yang Allah turunkan kepada kita tatkala kita mampu untuk menunaikannya. Man qama ma'al imami hatta yansurifa kitabalahu qiyamul lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam ya sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala kebaikan sama halnya seperti kita mengerjakan ibadah sholat qiyamul lail penuh. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmizi. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang harus kita lakukan bersama-sama untuk semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ini kalau di desa saya Bapak Ibu rahimakumullah ya, di kampung saya itu ya, kalau misalkan sholat tarawihnya menjumpai imam-imam yang misalkan agak sedikit panjang gitu ya, itu jamaah itu sudah kabur Bapak Ibu. Nah, kalau di Mujahidin nggak ada ya yang seperti itu nggih, moro-moro kabur kan mboten wonten. Nah, akan tetapi semakin kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an itu semakin khusyuk ya, kita dengarkan saja itu dapat pahala kebaikan. Inilah yang harus kita rubah mindset kita ya. Jangan sampai menjadi beban ketika ada imam-imam sholat tarawih yang kemudian bacaannya lebih sedikit panjang ya. Wong Nabi SAW itu pernah sholat lail ya sampai kakinya bengkak, itu pernah. Nah, kita belum bengkak ya, belum selevel Rasulullah SAW. Kita ini berusaha untuk menghidupkan syiar-syiar dakwah Rasulullah SAW dengan senantiasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum bulan Ramadan yang mulia ini, bersama-sama kita hadirkan ketenangan, kita hadirkan keberkahan ini dengan meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ibadah tarawih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di masjid-masjid itu sudah banyak ya
yang membuat program Ramadan, yang membuat program bagaimana Ramadan ini semakin syiar, maka kita bantu kalau misalkan ada sedikit rezeki, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, man bana masjidan banallahu lahu fil jannah, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surganya. Nah, termasuk bagian dari membangun masjid Allah Subhanahu wa taala itu selain dari segi fisiknya, akan tetapi kita support dengan segi finansialnya. Dengan kita untuk meramaikan masjid Allah, beribadah dan lain sebagainya. Termasuk jenengan nanti ada kelapangan rezeki, kita bantu di masjid, dalam artian misalkan kita meriahkan. Nah, kita meriahkan bulan Ramadan di Masjid Mujahidin ini, maka insya Allah di situ Allah Subhanahu wa taala sudah akan mencatat pahala kebaikan kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian keberkahan-keberkahan ini yang selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya. Dengan kita bersedekah, dengan kita senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dekat dengan Allah, akan tetapi kita akan semakin peduli terhadap sesama manusia. Yang saya contohkan tadi, memberikan makan sebelum puasa tadi, ya, iftar dan lain sebagainya. Kita buktikan bahwa kita ini mampu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kalau misalkan tidak mampu, misalkan ngapunten, ya, kita bantu untuk berinfak, ya, seikhlasnya Bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah perjuangan jenengan ini akan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amalan kebaikan. Dan jangan sampai, ya, di momentum-momentum bulan suci Ramadan ini, mohon maaf, kita masih suka melakukan ketidakbermanfaatan, ya. Wis poso-poso, ya, ngerasani uang. Saya nggak ngerasani lah, kadang di HP itu kadang masih banyak, ya. Wis poso-poso berbohong, ya. Wis poso-poso digawe istirahat tok pagi nanti sampai siang turu mana sampai sore. Nah, ini yang kurang tepat, ya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moto hidup saya itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kalau moto pribadi saya itu di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 197, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini moto hidup di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal sholih, melakukan kebaikan kepada Allah, ya, min dzakarin aw untha, yang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari laki-laki ataupun perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan atau yang akan menata kehidupan duniawi kita. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Bahkan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Maka dengan amal solih, dengan kita melakukan kebaikan kepada Allah, dengan kita berpuasa ini, ya, dengan kita membagikan takjil misalkan, maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, hati ini akan semakin tenang. Kehidupan duniawi kita ini akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, sing utange kuwata, insya Allah pasca Ramadan utange lunas kabeh, amin. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Semua orang itu pasti ada ujian hidupnya, ya. Dan ujian hidup ini beraneka ragam. Maka yang terbaik, solusi yang terbaik adalah dengan cara kita melakukan kebaikan semampu kita, sekuat kita, yang penting istiqomah.
misalkan membaca Al-Quran terus menerus, insya Allah hati kita ini akan tenang. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Apalagi di bulan Ramadan, semua pahala dilipat gandakan. Eman-eman ya, eman-eman ketika kita di dalam bulan Ramadan tidak meningkatkan spirit kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya, 4 keberkahan yang Allah hadiahkan kepada kita semuanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka dengan harapan agar di awal Ramadan yang mulia ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat kita berusaha untuk meninggalkannya ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dengan cara kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kemudian kita buktikan dengan 4 amalan ini yang bisa kita lakukan bersama-sama, maka insya Allah keberkahan-keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menata kehidupan duniawi kita. Gitu nggih Bapak Ibu rahimakumullah nggih? 4 yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah puasa ya. Kemudian yang kedua kita membaca Al-Quran istiqomah ya. Kemudian kita tunaikan sholat tarawih. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, baik itu kedekatan kepada Allah ataupun kedekatan kebermanfaatan kepada sesama manusia. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menggapai kemenangan-kemenangan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Kita tutup majelis ilmu ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah memberkahi majelis ilmu, dan dengan harapan agar Allah catat pahala kebaikan ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah wa farallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, di subuh yang penuh barokah ini ya, tadi saya juga melihat ada anak-anak kecil, anak-anak muda ya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita melakukan kebaikan, beramar ma'ruf, mulai dari sekarang kita ajak anak-anak kita ubur-ubur ikan lele. Ayo nak, wayai sholat subuh gitu. Ubur-ubur ikan lele, kita bangunkan anak-anak ini dengan sholat subuh berjamaah. Saya kalau membuat pantun kurang cocok Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita tingkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.